teman-teman, kami dari kelompok 13 akan mempresentasikan hasil kerja kami tentang prinsip-prinsip tanggung jawab moral. Perkenalkan, nama saya Simona Regiwanawai dan teman-teman saya Diana Astrid Ndolo, saya Ijang Eva. Materi yang kami bahas tentang prinsip-prinsip tanggung jawab moral. Yang kami bahas yang pertama, pengertian tanggung jawab moral. Yang kedua, prinsip-prinsip dasar tanggung jawab moral. Yang ketiga, nilai-nilai yang dapat menjadi perilaku moral. Yang keempat, tahap berpikir yang mengarah pada perilaku etis. Dan yang kelima, hakikat tanggung jawab moral. Yang pertama, pengertian tanggung jawab menurut para ahli. Ahli yang pertama adalah Schiller dan Brian tahun 2002, yaitu tanggung jawab adalah perilaku yang menentukan bagaimana bereaksi terhadap situasi setiap hari yang memerlukan beberapa jenis keputusan yang bersifat moral. Ahli yang kedua adalah Mugiono tahun 2012. Tanggung jawab adalah sikap yang berkaitan dengan janji atau tuntutan terhadap hak, tugas, kewajiban sesuai dengan aturan, nilai, norma, adat istiadat yang dianut warga masyarakat. Yang ketiga, ahli Britnes atau Mardia dan Setiawati tahun 2014. Tanggung jawab yaitu tidak boleh mengelak bila diminta penjelasan tentang perbuatannya. Bertanggung jawab berarti dapat diminta penjelasan tentang tingkah lakunya dan bukan saja bisa menjawab melainkan juga harus menjawab. Yang berikut, ahli Kamus Besar Bahasa Indonesia tahun 2008. Keadaan wajib menanggung segala sesuatunya, artinya jika ada sesuatu hal boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya. Orang yang bertanggung jawab adalah orang yang berani menanggung resiko atas segala hal yang menjadi tanggung jawabnya, jujur terhadap dirinya dan jujur terhadap orang lain, adil, bijaksana, tidak pengecut, dan mandiri. Dengan rasa tanggung jawab, orang yang bersangkutan akan selalu berusaha memenuhi kewajibannya melalui seluruh potensi dirinya. Orang yang bertanggung jawab adalah orang yang mau berkorban untuk kepentingan orang lain ataupun orang banyak. Yang berikut aspek-aspek tanggung jawab. Yang pertama kesadaran, yang kedua kecintaan, yang ketiga keberanian, dan yang keempat kewajiban. Yang berikut pengertian moral. Moral adalah baik buruk yang diterima mengenai perbuatan, sikap, kewajiban, dan sebagainya. Moral merupakan standar perilaku yang memungkinkan setiap orang untuk dapat hidup secara kooperatif dalam suatu kelompok. Moral dapat mengacu pada sanksi-sanksi masyarakat terkait perilaku yang benar dan dapat diterima. Secara etimologi, moral berasal dari bahasa Latin yaitu mos atau mores. Dalam bahasa Latin sama artinya dengan ethos dalam bahasa Yunani. Di dalam bahasa Indonesia, tata moral diterjemahkan dengan aturan kesusilaan ataupun suatu istilah yang dibenarkan untuk menentukan sebuah batas-batas dari sifat peran lain, kehendak, pendapat, atau batasan perbuatan yang secara layak dapat dikatakan benar, salah, baik maupun buruk. Kata moral sering disamakan dengan kata etika, karena kedua kata tersebut sama-sama mempunyai arti kebiasaan atau adat. Moral itu sendiri dapat diartikan sebagai nilai-nilai dan norma-norma yang menjadi pegangan bagi seseorang atau kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. Di samping itu, terdapat kata yang berhubungan dengan moral, yang merupakan kata berimbuhan yang berasal dari kata moral, yaitu moralitas. Moralitas adalah sifat moral atau keseluruhan asas dan nilai yang berkenaan dengan baik dan buruk. Jadi, moralitas suatu perbuatan artinya segi moral suatu perbuatan atau baik buruknya perbuatan tersebut. Pendapat lain tentang moral. Pendapat lain mengatakan
Arti moral adalah sesuatu yang berhubungan dengan prinsip-prinsip tingkah laku, akhlak, budi pekerti, dan mental yang membentuk karakter dalam diri seseorang sehingga dapat menilai dengan benar apa yang baik dan apa yang buruk. Pengertian moral menurut para ahli. Yang pertama, Maria Assumpta. Pengertian moral adalah aturan-aturan atau rule mengenai sikap atau attitude dan perilaku manusia atau human behavior sebagai manusia. Yang kedua, ahli Maria Jewanta. Pengertian moral adalah sesuatu yang berhubungan dengan kemampuan dalam menentukan benar atau salah serta baik atau buruknya suatu perilaku pada diri seseorang. Tujuan dan fungsi moral. Tujuan dan fungsi yang pertama adalah untuk menjamin terwujudnya harkat dan martabat pribadi seseorang manusia. Yang kedua, untuk memotivasi manusia agar bersikap dan bertindak dengan penuh kebaikan dan kebajikan yang didasari atas kesadaran, kewajiban yang dilandasi moral. Yang ketiga, untuk menjaga keharmonisan hubungan sosial antara manusia karena moral menjadi landasan rasa percaya terhadap sesama. Yang keempat, moral manusia lebih bahagia secara rohani dan jasmani karena menunaikan fungsi moral sehingga tidak ada rasa menyesal, konflik batin, dan perasaan berdosa atau kecewa. Yang kelima, moral dapat memberikan wawasan masa depan kepada manusia, baik sanksi sosial maupun konsekuensi dalam kehidupan, sehingga manusia akan penuh pertimbangan sebelum bertindak. Yang keenam, moral dalam diri manusia juga dapat memberikan landasan kesabaran dalam bertahan di setiap dorongan naluri dan keinginan atau nafsu yang mengancam harkat dan martabat pribadi. Selanjutnya tentang jenis dan wujud moral. Yang pertama, moral ketuhanan. Yang kedua, moral ideologi dan filsafat. Dan yang ketiga, moral etika dan kesusilaan. Dan yang terakhir, moral disiplin dan hukum. Yang pertama, moral ketuhanan. Moral ketuhanan adalah semua hal yang berhubungan dengan keagamaan atau religius berdasarkan ajaran agama tertentu dan pengaruhnya terhadap diri seseorang. Wujud moral ketuhanan misalnya melaksanakan ajaran agama yang dianut dengan sebaik-baiknya. Contoh, menghargai sesama manusia, menghargai agama lain, dan hidup rukun dengan yang berbeda agama. Yang kedua, moral ideologi dan filsafat. Moral ideologi dan filsafat adalah semua hal yang berhubungan dengan semangat kebangsaan, loyalitas kepada cita-cita bangsa dan negara. Wujud moral ideologi dan filsafat, misalnya menjunjung tinggi dasar negara Indonesia, yaitu Pancasila. Contoh menolak ideologi asing yang ingin mengubah dasar negara Indonesia. Yang ketiga, moral etika dan kesusilaan. Moral etika dan kesusilaan adalah semua hal yang berkaitan dengan etika dan kesusilaan dijunjung oleh suatu masyarakat, bangsa, dan negara secara budaya dan tradisi. Wujud moral etika dan kesusilaan misalnya menghargai orang lain yang berbeda pendapat, baik dalam perkataan maupun perbuatan. Contoh, mengucapkan salam kepada orang lain ketika bertemu atau berpapas-papasan. Selanjutnya, moral disiplin dan hukum. Moral disiplin dan hukum adalah segala hal yang berhubungan dengan kode etik profesional dan hukum yang berlaku di masyarakat dan negara. Wujud moral disiplin dan hukum, misalnya, melakukan suatu aktivitas sesuai dengan aturan yang berlaku. Contoh, selalu menggunakan perlengkapan yang diharuskan dan mematuhi rambu-rambu lalu lintas
ketika berkendara di jalan raya. Selanjutnya, nilai-nilai yang dapat menjadi perilaku moral. Yang pertama, nilai kejujuran. Jujur adalah sikap atau sifat seseorang yang menyatakan sesuatu dengan sesungguhnya dan apa adanya, tidak ditambah ataupun tidak dikurangi. Sifat jujur ini harus dimiliki oleh setiap manusia, karena sifat dan sikap ini merupakan prinsip dasar dari cerminan akhlak seseorang. Yang kedua, nilai tanggung jawab. Kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Tanggung jawab juga berarti berbuat sebagai perwujudan kesadaran dan akan kewajiban. Yang ketiga, nilai disiplin. Sikap mental seseorang yang mengandung kerelaan mematuhi ketentuan, peraturan, dan norma yang berlaku dalam menunaikan tugas dan tanggung jawab. Yang keempat, nilai kooperatif. Kooperatif berarti dapat bekerja sama. Orang yang memiliki moral yang baik pasti dapat bekerja sama dengan orang lain, karena individu tersebut mampu menerima pendapat dan menghargai orang lain. Dan yang terakhir, nilai keadilan. Keadilan terutama mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma yang objektif, jadi tidak subjektif apalagi sewenang-wenang. Selanjutnya, pengertian tanggung jawab moral. Tanggung jawab moral merupakan perpaduan dari dua fase, yaitu tanggung jawab dan moral. Kita akan mengawalinya dengan menelusuri arti kata tanggung jawab. Kata tanggung jawab merupakan terjemahan dari kata Inggris, yakni responsibility. Dari etimologinya artinya jawaban, dan ability-nya berarti kemampuan. Kalau arti dua kata ini digabungkan, maka arti sederhana tanggung jawab adalah kemampuan seseorang untuk memberikan jawaban atas pertanyaan. Sedangkan kata moral berasal dari bahasa Latin, yakni mos mores, yang artinya adalah adat istiadat. Secara literal, Thomas Licona mengartikan tanggung jawab dalam 3 hal. Yang pertama, kemampuan untuk merespon atau menjawab. Ini berarti bertanggung jawab berkaitan dengan potensi seseorang untuk memberikan tanggapan terhadap situasi sekitar atau memberikan jawaban atas persoalan yang dihadapinya. Dalam hal ini, tanggung jawab dilihat sebagai sesuatu yang melekat dalam diri seseorang. Yang kedua, tanggung jawab berarti sikap saling membutuhkan, tidak mengabaikan orang lain yang sedang kesulitan, melainkan memberikan bimbingan. Bagi Licona, orang yang bertanggung jawab mempunyai kepedulian dan komitmen pada orang lain. Jadi dalam pengertian ini, tanggung jawab memuat kewajiban moral yang dilaksanakan dengan sepenuh hati. Yang terakhir, tanggung jawab berkaitan dengan prioritas dan mendesak. Ini berarti orang yang bertanggung jawab mengutamakan hal-hal yang sangat penting dalam situasi aktual. Dari penelusuran etimologi dan sudut pandang literasi Licona di atas, kita dapat didefinisikan bahwa tanggung jawab moral adalah kemampuan seseorang untuk menunjukkan mutu pribadi dalam menjalankan pekerjaannya. Dan mutu itu terkait dengan hasil pekerjaan dan sikap dalam menjalankan dan didasari oleh nilai-nilai etis. Selanjutnya, unsur-unsur tanggung jawab moral. Tanggung jawab moral melekat pada diri setiap orang. Dari pengertian ini, sifat melekat terlihat dan dapat dikatakan sumber tanggung jawab moral adalah hakikat manusia sebagai makhluk sadar. Cinta akan pekerjaan dan mampu menunjukkan keberanian dalam melaksanakan dan melakukan hal-hal yang benar. Maka tanggung jawab moral memiliki 2 unsur utama, yaitu yang pertama, kesadaran. Sadar berarti tahu dalam menjalankan sebuah pekerjaan.
orang yang tidak sadar atau belum memiliki tanggung jawab moral, seperti anak kecil tidak biasa dimintai pertanggungjawaban moral. Dan yang kedua, kecintaan. Cinta merupakan dorongan untuk melakukan sesuatu yang luhur. Selanjutnya, kadar tanggung jawab moral. Secara umum, tinggi rendahnya tanggung jawab moral ditentukan oleh 3 faktor. Yang pertama, kebebasan. Menurut Suseno, tahun 1985, kebebasan merupakan syarat penting dalam sebuah tanggung jawab. Perbuatan yang dilakukan secara bebas memiliki bobot tanggung jawab yang lebih besar dibandingkan dengan perbuatan yang dilakukan secara terpaksa. Misalnya, orang yang melakukan kejahatan dalam situasi secara bebas bertanggung jawab moralnya lebih besar daripada orang yang melakukan secara terpaksa. Ini tidak berarti bahwa orang yang melakukan tindakan kejahatan tidak perlu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Kesalahan tetap merupakan sebuah kesalahan. Artinya, secara moral, seorang pelaku tindak kejahatan harus menanggung akibat dari perbuatannya yang dilakukan. Yang membedakan adalah tanggung jawab moral. Yang berikutnya, kehendak. Kehendak mempunyai peran yang sangat penting dalam tanggung jawab moral, karena dapat diukur dari apakah suatu perbuatan dapat dikehendaki atau tidak. Perbuatan yang dikehendaki menuntut tanggung jawab yang lebih besar daripada perbuatan yang tidak dikehendaki. Misalnya, marah yang tidak terkontrol. Yang ketiga, pengetahuan. Pengetahuan merupakan ukuran lain sebagai penentu tingkat pertanggungjawaban moral. Misalnya, seorang pemimpin secara diam-diam membuat peraturan sendiri dan aturan ini tidak pernah disosialisasikan kepada bawahan. Tetapi aturan ini langsung diberlakukan termasuk sanksinya bagi para yang melanggar. Ketika bawahan melanggar, langsung diberikan hukuman. Maka hukuman ini tidak dapat dikaitkan dengan tanggung jawab moral, sebab bawahan belum tahu informasi tentang aturan tersebut. Berikutnya, contoh prinsip tanggung jawab moral dalam kehidupan sehari-hari. Contoh tanggung jawab moral terhadap diri sendiri. Yang pertama, menjaga kebersihan. Yang kedua, menjaga diri sendiri dari sesuatu yang membahayakan. Yang ketiga, menjaga keamanan. Yang keempat, melaksanakan apa yang telah dijanjikan. Yang kelima, bertanggung jawab terhadap perkataan maupun perbuatan. Dan yang terakhir, bertanggung jawab terhadap keputusan yang telah menjadi pilihan. Yang berikut contoh tanggung jawab kepada keluarga. Yang pertama, menjaga nama baik keluarga. Yang kedua, menjalankan peraturan yang berlaku di keluarga. Dan yang ketiga, memelihara kebersihan, kenyamanan, serta keamanan rumah. Yang keempat, mengupayakan untuk selalu menjaga keharmonisan keluarga dengan cara saling menyayangi, menghormati, dan menghargai antara anggota keluarga. Yang kelima, menunjukkan perilaku yang baik sesuai norma dalam keluarga. Dan yang terakhir, meminta izin ingin melakukan sesuatu yang berkaitan dengan keluarga. Dan yang berikut contoh tanggung jawab moral dalam masyarakat. Yang pertama, berpartisipasi dalam kegiatan masyarakat seperti menjaga kebersihan lingkungan sekitar atau menjaga keamanan dan ketertiban. Dan yang kedua, turut serta dalam ronda dan menjalankan tugas sesuai jadwal serta aturan yang telah disepakati bersama. Dan yang ketiga, berani melaporkan keadaan yang dirasa merugikan masyarakat pada pihak yang berwenang atau RT dan RW setempat. Dan yang keempat, menjauhi perbuatan yang tidak sesuai dengan peraturan atau norma yang berlaku di masyarakat. Dan yang terakhir, selalu menghargai perbedaan agama, suku, dan budaya. Yang berikut, contoh tanggung jawab moral terhadap bangsa dan negara. Yang pertama, menjaga kesatuan dan persatuan. Yang kedua, mencintai tanah air. Yang ketiga, menghargai berbagai perbedaan budaya.
bahasa, dan lainnya sebagainya terkait keberagaman bangsa Indonesia. Dan yang terakhir, mencintai produk dalam negeri. Yang berikut contoh tanggung jawab moral terhadap Tuhan dan agama. Yang pertama, menjalankan perintah Tuhan dan agama serta menjauhi larangannya. Dan yang kedua, mensyukuri apa yang telah diberikan oleh Tuhan, entah itu berkaitan dengan rezeki atau hal-hal lainnya. Yang berikut, memelihara lingkungan sebagai bentuk tanggung jawab kepada Tuhan. Dan yang terakhir, menjaga rumah ibadah sebaik mungkin, mulai dari kebersihan sampai hubungan baik dengan jemaat. Yang berikut, prinsip-prinsip bertanggung jawab moral. Yang pertama, prinsip otonomi. Yang kedua, prinsip integritas moral. Yang ketiga, prinsip tanggung jawab. Dan yang keempat, prinsip keadilan. Yang pertama, prinsip otonomi. Dalam prinsip otonomi, seseorang memiliki hak untuk melakukan atau tidak melakukan pekerjaan atau suatu tugas berdasarkan kode etik yang berlaku dalam profesi tersebut. Yang kedua, prinsip integritas moral. Prinsip integritas moral merupakan moral yang paling menyeluruh dan melibatkan kejujuran, kesadaran, dan penalaran mengenai motif dan keyakinan moral pada seseorang. Dan yang berikut, prinsip tanggung jawab. Prinsip tanggung jawab diartikan bahwa seseorang harus bertanggung jawab atas kesalahan yang dibuatnya. Yang berikut, prinsip keadilan. Prinsip keadilan berarti tindakan yang berdasarkan norma-norma, baik norma agama maupun hukum. Keadilan ditunjukkan melalui sikap dan perbuatan yang tidak berat sebelah dan memberi sesuatu kepada orang lain yang menjadi haknya. Sekian presentasi kami tentang prinsip-prinsip tanggung jawab moral. Kami dari kelompok 13 mengharapkan jika ada kritik dan saran, teman-teman boleh meninggalkan di kolom komentar. Jangan lupa di like dan di share. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.